Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pengantar akuntansi pada bab 7 akuntansi perusahaan dagang. Anggota kelompok kami terdiri 8. Yang pertama, Latri Indrianti dengan NIM 20104111001. Yang kedua, Muslimin Wahyu Asih dengan NIM 20104111002. Yang ketiga, M. Iqbal Maulana dengan NIM 20104111003. Yang keempat, Siti Isnaini dengan NIM 20104111004. Yang kelima, Faridatul Jannah dengan NIM 20104111006. Yang keenam, Ahmad Iqbal Maulana dengan NIM 20104111007. Yang ketujuh, Muhammad Lutfi dengan NIM 20104111009. Yang kedelapan, Mawadah dengan NIM 161411218. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup perusahaan. Pengertian perusahaan dagang sendiri yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang dagang tanpa mengolah atau mengubah sifat produk tersebut. Kegiatan utama dari perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang atau produk yang berwujud fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 20104111003. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu bagian potongan harga dan syarat jual beli. 1. Potongan harga dibagi menjadi 2, yaitu potongan harga langsung dan potongan perdagangan. Adalah potongan yang diberikan karena perbedaan cara penjualan atau perbedaan langganan yang dilayani. Yang kedua, potongan tunai atau potongan bersyarat termin (termin). Sebuah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, syarat jual beli. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, shipping point. Dalam syarat ini pembeli menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang sendiri. Yang kedua, franko gudang destination. Dalam syarat ini penjual menanggung biaya pengiriman sampai ke gudang pembeli. Yang keempat, free and board yang disingkat dengan FOB. Dalam syarat ini penjualan di luar negeri menanggung biaya pengiriman dan pelabuhan mat miliknya sampai dengan pelabuhan bangkar yang digunakan oleh pembeli. Yang keempat, cost, freight and insurance. Dalam syarat ini penjual hanya menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian atas barang. Selanjutnya, kegiatan dalam perusahaan dagang. 1. Kegiatan membeli merupakan kegiatan untuk mengadakan suatu barang atau jasa atau suatu produk. Contoh akun kegiatan membeli yaitu dengan kolom pertama tanggal, akun keterangan, ref, debit dan kredit. Akun keterangan yaitu tanggal 2 Januari 2005. Pembeli pada utang usaha dengan keterangan pembelian barang dengan debit 3 juta dan kredit 3 juta. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latri Indrianti dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari M. Iqbal Maulana. 2. Kegiatan pengeluaran kas merupakan kegiatan yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang atas pembelian suatu barang atau produk atau jasa ataupun pembayaran biaya lainnya. Contoh akun kegiatan pengeluaran kas. Pada tahun 2005 Januari tanggal 4 jumlah keseluruhannya yaitu 5 juta rupiah. 3. Penjualan. Kegiatan penjualan adalah kegiatan untuk memindahkan barang atau jasa atau aset produktif perusahaan ke tangan pembeli. Dalam kegiatan penjualan akan diperoleh pendapatan. Contoh akun kegiatan penjualan. Pada tahun 2006 Februari pada tanggal 3 yaitu jumlah keseluruhannya 9 juta rupiah. 4. Penerimaan kas. Kegiatan penerimaan kas merupakan kegiatan yang terkait dengan penerimaan sejumlah uang dari penjualan suatu barang atau produk atau jasa. Contoh akun kegiatan penerimaan kas. Pada tanggal
10 Agustus 2007. Jumlah keseluruhannya yaitu 7 juta rupiah. B. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Pencatatan transaksi pada buku jurnal khusus. 1. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang secara kredit. Contoh jurnal pembelian: Bude Makmur, jurnal pembelian periode yang berakhir 31 Januari 2000. Pada tanggal 2 Januari, nomor faktur 1004, keterangan Ude Aini, debit pembelian 50.000, kredit utang usaha 50.000. Januari tanggal 3, nomor faktur 434, keterangan PT Ino, debit pembelian 150.000, kredit utang usaha 150.000. Pada tanggal 5 Januari, nomor faktur 132, keterangan CV Neni, pembelian 100.000, kredit utang usaha 100.000. Januari tanggal 10, 423, keterangan Toko Indah, perlengkapan Ref 113, debit pembelian min 20.000, serba-serbi 20.000, kredit utang usaha 20.000. Januari tanggal 15, nomor faktur 534, keterangan Toko Askar, debit pembelian 300.000, kredit utang usaha 300.000, total 600.000, serba-serbi 20.000, utang usaha 620.000. Dipindahkan ke akun debit pembelian min 501, kredit utang usaha min 201. 2. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas seperti pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran kas lainnya. Contoh jurnal pengeluaran kas: Bude Makmur, jurnal pengeluaran kas periode yang berakhir 31 Januari 2000. Pada tanggal Januari tanggal 5, bukti kas keluar: 1. Keterangan toko bahagia, pembagian tunai, debit pembelian 300.000, serba-serbi utang usaha, kredit kas 300.000. Januari tanggal 7, kantor Telkom, biaya telepon referensi 602, serba-serbi 30.000, kas 30.000. Januari tanggal 10, Ude Ani, serba-serbi 30.000, kas 30.000. Januari tanggal 12, PT Ino, utang usaha 150.000, potongan pembagian 3.000, kas 147.000. Januari tanggal 15, Toko Melati peralatan Ref 114, serba-serbi 35.000, kas 35.000. Januari tanggal 31, Sevenani, kas berjumlah 100.000, total pembelian 300.000, serba-serbi 65.000, utang usaha 300.000, potongan pembagian 4.000, kas berjumlah 661.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muslimisah Wahyu Asih. Saya akan menjelaskan tentang jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang atau penyerahan jasa secara kredit. Contoh jurnal penjualan:
UD Makmur jurnal penjualan periode yang berakhir 31 Januari tahun 2000 dengan tanggal sekian, nomor faktur, keterangan, dan jumlah debit sebesar 900.000 dan kredit penjualan sebesar 900.000. Kemudian ada jurnal penerimaan kas. Adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala bentuk penerimaan kas yang berupa penerimaan kas dari penjualan jurnal, pelunasan utang, dan penerimaan kas dari sumber lainnya atau pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan lain-lain. Contoh jurnal penerimaan kas. Ada UD Makmur jurnal penerimaan kas periode yang berakhir 31 Januari tahun 2000 dalam satuan rupiah. Dalam debit kas dengan total 1.315.000, debit potongan penjualan dengan total 5.000, kredit dengan total serba-serbi sebesar 550.000, kredit penjualan dengan total 150.000, piutang usaha dengan total 620.000. Kemudian jurnal memorial. Jurnal memorial adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, ataupun jurnal penerimaan kas. Contoh jurnal memorial, ada UD Makmur jurnal memorial periode yang berakhir 31 Januari tahun 2000 dalam satuan rupiah dengan jumlah debit sebesar 730.000 dan kredit sebesar 730.000. Postingan data dari jurnal khusus ke buku besar. Teknik untuk melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar dan dari jurnal khusus ke buku besar adalah sama. Tidak ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kegiatan tersebut. Postingan dari jurnal umum memang kelihatan lebih sederhana karena keduanya fokus datanya hanya pada satu sumber, yaitu jurnal umum itu sendiri, yang artinya transaksi tercatat dalam satu jurnal. Berbeda dengan jurnal khusus karena pencatatannya terdapat transaksinya sudah terspesifikasi sesuai masing-masing kegiatan. Kemudian menyusun neraca saldo. Contoh neraca saldo pada UD Makmur untuk periode 31 Januari tahun 2000 sebagai berikut. Dengan total debit 2.504 dan total kredit sebesar 2.504. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Snaini dengan nomor NIM 201041104. Di sini saya akan membacakan silat ke-15. UD Makmur buku bantu piutang periode yang berakhir 31 Januari 2000. Nama debitur UD Karya, saldo akhir 150.000. Nama debitur Nyonya Ningsih, saldo akhir 30.000. Nama debitur UD Bintang, saldo akhir 100.000. Nama debitur Toko Impian, saldo akhir 300.000. Nama debitur Toko Irama, saldo akhirnya 150.000. UD Makmur buku bantu utang periode yang berakhir 31 Januari 2000. Nama kreditor UD Ani, saldo akhirnya 50.000. Nama kreditor UD Inu, saldo akhirnya 150.000. Nama kreditor CV Neni, saldo akhirnya 100.000. Nama kreditor Toko Indah, saldo akhirnya 20.000. Nama kreditor Toko Askar, saldo akhirnya 250.000. Penyesuaian atas persediaan barang dagang. 1. Pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode fisik. Dalam penyesuaian dibuatlah akun ikhtisar laba rugi sebagai akun kontra terhadap persediaan barang dagang. Jurnal penyesuaian. A. Penyesuaian atas persediaan barang dagang awal. Ikhtisar laba rugi masuk ke debit, persediaan barang dagang masuk ke kredit. B. Penyesuaian atas persediaan barang dagang akhir, persediaan barang dagang masuk ke debit, ikhtisar laba rugi masuk ke kredit. 2. Pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode perpetual.
Dalam penyesuaian dibuatlah akun harga pokok penjualan. Nah, penyesuaiannya, harga pokok penjualan masuk ke debit, persediaan barang dagang awal masuk ke kredit, pembelian masuk kredit, biaya angkut pembelian masuk kredit, persediaan barang dagang akhir masuk debit, ratus pembelian masuk debit, potong pembelian masuk debit, harga pokok penjualan masuk kredit. Laporan keuangan 1. Dalam neraca. Laporan neraca pada perusahaan dagang memiliki akun persediaan barang dagang yang berisi nilai dari persediaan akhir barang dagang. 2. Dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi untuk perusahaan dagang dilakukan pula perhitungan terhadap harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan merupakan jumlah aset yang dikorbankan atau utang yang ditimbul untuk memperoleh barang-barang atau produk agar barang tersebut siap untuk dijual kembali dalam rangka kelangsungan kegiatan usaha perusahaan secara normal. Yang ketiga, dalam laporan perusahaan ekuitas atau laporan laba ditahan. Laporan perusahaan ekuitas atau laba ditahan perusahaan jasa dibanding dengan perusahaan dagang memiliki format yang sama, yaitu penutupan buku. 1. Jurnal penutup. Fungsi dari jurnal penutup adalah menutup akun nominal atau akun laba rugi. Contohnya ada di sini. Selanjutnya yaitu neraca saldo penutup. Contoh neraca saldo penutup pada UD Adonara juga ada di sini. Dan selanjutnya yaitu penyelesaian soal kasus. Kasus 1 yang A yaitu jumlah penjualannya berapa. Piutang usaha itu masuk ke debit sebesar 1.500.000, penjualan masuk ke kredit 1.500.000. Jumlah piutang usaha yang B itu sama saja seperti yang A. Terus yang C, jumlah potongan dan jumlah yang dibayar pelanggan apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu potongan. Nah, di sini jumlah syarat jual belinya yaitu 2/10 lalu dikalikan 1.500.000. Hasilnya yaitu 300.000. Jadi 1.500.000 dikurangi 300.000 hasilnya 1.200.000. Utang lalu diberi tabel utang dagang masuk ke debit 1.500.000, kas masuk ke kredit 1.200.000, potongan pembelian masuk ke kredit sebesar 300.000. Yang D, jumlah yang dibayar pelanggan apabila pembayaran dilakukan setelah masa potongan. Utang dagang masuk ke debit 1.500.000, kas masuk ke kredit 1.500.000. Dan selanjutnya yaitu kasus 2. Kasus 2, jumlah pembelian dan jumlah utang usaha pada saat pembelian. Pembelian masuk ke debit 2 juta, utang usaha masuk ke kredit 2 juta. Yang A. Yang B, jumlah potongan dan jumlah yang harus dibayar perusahaan apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu potongan. Itu sama, yang B itu sama seperti yang A. Di sini 2/10 dikalikan 2 juta ikan 400.000. 2 juta dikurang 400.000 kasnya masuk 1.600.000. Nah, di sini utang usaha masuk ke debit 2 juta, kas masuk ke kredit 1.600.000, potongan pembelian masuk ke kredit 400.000. Yang C yaitu jumlah yang harus dibayar perusahaan apabila pembayaran dilakukan setelah masa potongan. Utang usaha masuk ke debit sebesar 2 juta, kas masuk ke kredit sebesar 2 juta. Kasus ketiga sudah ditampilkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya akan mempresentasikan dari teman saya sebelumnya. Saya akan mempresentasikan kasus 4 pada tanggal toko Mekarjaya Jurnal Pembelian. Pada tanggal 2006, keterangan perusahaan Indah, debit pembelian 16 juta, kredit 16 juta, dan total semua keseluruhan 32.500.000 rupiah. Dan selanjutnya toko Mekarjaya Jurnal Pengeluaran Kas periode yang berakhir 31 Mei 2006. Pada tahun 2005
Keterangan perusahaan Indah, debit pembelian 16 juta dan kredit terletak di kas 16.800.000 rupiah. Dan perlengkapan debit masuk ke debit 250.000 dan masuk di kredit terletak di pembelian terletak di kas 250.000 rupiah. Dan semua total keseluruhan 28.750.000 rupiah masuk ke debit dan serba-serbi 2.300.000 rupiah dan utang usaha 7 juta rupiah dan kredit terletak di pembelian 30.000 dan terletak di kas 38.020.000 rupiah. Toko Mekar Jaya Jurnal Memorial periode yang berakhir 31 Mei 2006. Keterangan PT Makmur masuk ke debit terletak di kas 1 juta dan terletak di pot jualan 1 juta dan masuk di kredit terletak di penjualan 0. Dan total semua keseluruhan 4.750.000 rupiah masuk ke debit terletak di kas dan masuk di kredit terletak di penjualan 3.500.000 rupiah dan piutang usaha 250.000 rupiah. Toko Mekar Jaya Jurnal Memorial periode yang berakhir 31 Mei 2006. Pada tahun 2006 debit piutang 8 juta rupiah dan kredit penjualan 8 juta rupiah. Keterangan PT Makmur dan semua total keseluruhan 11.500.000 rupiah. Dan diserba-serbi 200.000 rupiah dan kredit penjualan 11.700.000 rupiah. Total Mekar Jaya Jurnal penerimaan kas periode yang berakhir 31 Mei 2006. Keterangan PT Makmur di debit kas 1 juta rupiah, pot penjualan 1 juta rupiah, di kredit penjualan 0 dan total semua keseluruhan di debit 4.750.000 rupiah dan pot penjualan 1 juta dan kredit penjualan 3.500.000 rupiah dan piutang usaha 250.000 rupiah. Selanjutnya Toko Mekar Jaya Jurnal Memorial periode yang berakhir 31 Mei 2006. Pada tanggal 12 Mei keterangan retur penjualan masuk ke debit 1 juta dan piutang usaha masuk kredit 1 juta. Dan total semua keseluruhan di debit 3.250, di kredit 3.250. Retur penjualan pada tanggal 31 Mei tahun 2006 masuk ke debit 1 juta dan saldo debit 1 juta. Pembelian tanggal 31 Mei 2006 debit 32.500.000 rupiah dan di saldo debit 32.500.000 rupiah. Dan tanggal 31 Mei 2006 di debit 28.750.000 rupiah dan saldo 61.250.000 rupiah. Dan potongan pembelian tanggal 31 Mei 2006 di kredit 30.000 rupiah dan di saldo kredit 30.000 rupiah. Retur pembelian tanggal 31 Mei 2006 kredit 500.000 rupiah dan saldo kredit 500.000 rupiah. Dan beban gaji 31 Mei 2006 di debit 1.500.000 rupiah dan saldo debit 1.500.000 rupiah. Beban telepon, listrik, dan air tanggal 31 Mei 2006 masuk di debit 1.500.000 rupiah. Dan piutang bunga 31 Mei 2006
Masudi dapat Rp250.000. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan video presentasi dari teman-teman. Toko Mekar Jaya buku besar periode yang berakhir 30 Mei 2006. Kas totalnya itu saldo debit Rp4.750.000, di kredit Rp33.270.000. Di piutang usaha total saldo debitnya Rp10.250.000. Di perlengkapan itu saldo total debitnya Rp250.000. Di peralatan total saldo debitnya 3 juta. Di piutang usaha total saldo kreditnya Rp28.250.000. Di utang gaji total saldo debitnya Rp1.500.000. Di penjualan total kreditnya Rp15.200.000. Di pendapatan bunga total di kreditnya Rp250.000. Di potongan penjualan total kreditnya 1 juta. Toko Mekar Jaya neraca saldo periode 31 Mei 2006. Total saldo debitnya itu Rp79 juta, kreditnya Rp79 juta. UD Maju Jaya neraca saldo 30 November 2005 dalam satuan rupiah. Total saldo debitnya Rp38.559.000, di kreditnya Rp38.559.000. Terima kasih.